Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Pratiwi dengan NIM G701-24003. Saya dari kelas A, praktikan praktikum analisis farmasi. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendahuluan percobaan 6, yaitu validasi metode analisis, uji presisi dan akurasi paracetamol dengan spektrofotometer UV vis. Nah, langsung saja, presisi merupakan tingkat kedekatan pengukuran yang dilakukan secara berulang pada sampel yang sama dengan kondisi tertentu, di mana semakin kecil perbedaan hasil pengukuran, maka metode tersebut semakin presisi. Contohnya, jika larutan paracetamol diukur 6 kali dengan spektrofotometer UV vis dan menghasilkan kadar yang hampir sama, misalnya 99,8%, 100,1%, 99,9%, 100,0%, dan 100,2%, maka hasilnya itu berdekatan dan menunjukkan presisi yang baik. Nah, presisi sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah repeatability atau intrahari dan intermediate precision, di mana intrahari pengukurannya itu dilakukan dalam hari yang sama, alat yang sama, analisis yang sama, dan kondisi yang sama. Tujuannya itu untuk melihat konsistensi metode dalam waktu singkat. Sedangkan intermediate precision itu pengukurannya dilakukan dengan variasi, di mana harinya itu berbeda, analisisnya berbeda, atau alat yang digunakan itu berbeda. Tujuannya untuk melihat kestabilan metode dalam kondisi laboratorium yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk menghitung SD atau standar deviasi dan persen RSD, di mana SD ditujukan untuk melihat seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata dengan rumus SD sama dengan akar sigma XI dikurangi X pangkat 2 dibahagi N kurang 1, di mana XI adalah data pengukuran, X adalah rata-rata, dan N itu jumlah data. Sedangkan persen RSD digunakan untuk menilai presisi dari metode dengan rumus persen RSD sama dengan SD dibahagi X kali 100%. Contohnya, jika ada kadar paracetamol 99,8%, 100,1%, 99,9%, 100%, dan 100,2%, maka diperoleh rata-ratanya itu 100%, SD-nya itu 0,16, dan persen RSD-nya itu 0,16%. Karena persen RSD-nya itu kecil atau kurang dari 2%, maka metodenya itu dianggap presisi. SD yang kecil itu menunjukkan hasil pengukuran yang konsisten, sedangkan persen RSD yang kecil itu menunjukkan presisinya itu presisi metodenya itu baik. Nah, selanjutnya akurasi merupakan kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai yang sebenarnya, di mana metode dapat dianggap akurat jika hasil pengukuran yang diperoleh itu mendekati kadar sebenarnya dari paracetamol. Adapun metode standar addition atau recovery dilakukan dengan cara sampel paracetamol dianalisis terlebih dahulu, kemudian ditambahkan standar paracetamol dengan jumlah tertentu, kemudian diukur kembali menggunakan spektrofotometer UV vis dan dilihat berapa persen standar yang berhasil terukur kembali. Tujuannya untuk mengetahui apakah metode ini mampu mengukur zat dengan benar dan memastikan tidak ada gangguan dari matriks sampel. Kemudian untuk menghitung persen recovery digunakan rumus persen recovery sama dengan kadar yang ditemukan dibahagi kadar yang ditambahkan dikali 100%, di mana contohnya itu jika kadar yang ditambahkan dalam standar paracetamol adalah 20 mg dan hasil yang terukur adalah 19,8 mg, maka persen recovery-nya sama dengan 19,8 mg dibahagi 20 mg kali 100 sama dengan 90%, di mana hasil 99% menunjukkan akurasi metodenya itu baik. Jika recovery-nya itu di luar rentang, misalnya terlalu rendah atau kurang dari 98% atau terlalu tinggi lebih dari 102%, maka kemungkinannya itu terjadi kesalahan preparasi, gangguan matriks, alatnya tidak stabil, atau metodenya itu belum valid. Nah, presisi dan akurasi itu sangat penting untuk analisis yang benar dan dapat dipercaya. Presisi itu penting karena untuk menjamin hasil pengukuran yang konsisten saat dilakukan berulang, sedangkan akurasi itu menjamin kadar yang diperoleh itu mendekati kadar yang sebenarnya. Contoh sederhananya itu, jika paracetamol yang terukur lebih rendah dari sebenarnya, maka pasien bisa menerima dosis yang salah sehingga efek terapinya tidak optimal. Sebaliknya, jika kadar yang terukur lebih tinggi, maka dapat memberikan resiko efek samping atau toksisitas. Karena itu, validasi metode analisis diperlukan agar hasil penetapan kadar paracetamol aman, tepat, dan terpercaya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.